صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المساني فهذا اليمن غرد واستدعوا بجمال فقف الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المحبب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يسره العبد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد
مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal adullukum ala khiyarikum? Qalu bala, idza humul ladzina idza ra'au dzikrallah. Wa qala aidan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ngaji Pulo rahimakumullah, a'azzakumullah. Mudah-mudahan hadirnya antum dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semuanya, menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah mengangkat derajat kita dunia maupun akhirat. Wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan dalam majelis yang mulia ini, setelah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, apapun yang menjadi hajat dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala qabul. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah istiqomahkan dalam ketaatan, panjang umurnya. Akhirnya adalah Allah ridho kepadanya, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia punya kedudukan di dunia maupun dia nggak punya kedudukan di dunia, mau dia punya pangkat, nggak punya pangkat, maka semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang terbuat dari air yang sangat menjijikan, yaitu air mani atau sperma. Manusia itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan dua kemuliaan di dalam dirinya. Kemuliaan yang pertama adalah iman. Orang beriman ini, kalau kata Kiai Ubaidil Ahror, jangankan yang taat, yang tidak taatnya aja sudah punya derajat di hadapan Allah. Makanya perintahnya Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Nasihat Nabi kepada para pemuda, menikahlah kalian dengan kalian tidak membatasi keturunan, karena aku akan sangat bangga di hadapan Allah
Aku akan sangat bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila umatku banyak. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kenapa umatku banyak aku bahagia? Karena paling banyak yang beriman. Sehingga orang beriman itu, teman-teman sekalian, jangankan dia amal, jangankan dia taat, ketika kita punya seorang anak yang terlahir dalam keadaan beriman, qadarullah itu anak nakal, qadarullah itu anak nggak taat. Maka walaupun dia nakal, dia tidak taat, selagi dia masih ada iman, setiap harinya orang tua akan mendapatkan kebaikan dari imannya anak tersebut. Orang tuanya tidur, anaknya masih beriman, walaupun dia maksiat, tetap orang tuanya akan mendapatkan kebaikan dari iman yang ada dalam hatinya anak tersebut. Bagaimana kalau seorang orang tua yang punya anak beriman, taat kepada Allah, penghafal Quran, hafal hadis, jadi ulama, maka akan Allah berikan berlipat ganda nilai kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau saya lupa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tuh pernah tawaf. Setelah tawaf, beliau tuh menghadap ke arah Ka'bah, persis di depan Multazam. Maka beliau mengatakan begini kepada Ka'bah, ya Ka'bah, ma'a'zamaki wa asyrafaki, walakinnal mu'mina abdul indallah minki. Hai Ka'bah, kamu nih sangat agung, kamu nih sangat mulia. Bahkan setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat di atas Ka'bah. 60 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. 40 rahmat untuk orang-orang yang Allah berikan sholat menghadap ke arah Ka'bah. Dan 20 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang hanya melihat Ka'bah, dia tidak tawaf, dia tidak sholat. Imam Al-Fashani dalam kitab Safinatun Najah mengatakan, termasuk bagian dari sunnah sholat di hadapan Ka'bah itu dua. Pertama, sunnah hayat mata pandangan ke arah sujud. Yang kedua, sunnah hayat betul-betul memandangi Ka'bah. Begitu sangat agungnya Ka'bah. Siapapun orang yang ingin ada niatan menghancurkan Ka'bah, teman-teman, maka Allah hancurkan sebelum dia sampai menghancurkan Ka'bah. Begitu sangat dilindunginya Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu bait, gimana ayatnya? Awwalu baitin wudi'alin, inna awwala bait, gimana ayatnya? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Rumahnya Allah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia itu sebelum rumah-rumah yang lain, masjid-masjid yang lain, maksudnya adalah Ka'bah. Tanah yang paling mulia adalah tanah yang sekarang menjadi bangunan Ka'bah. Dalam kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan walakinnal mu'mina abdulu indallahi minki. Akan tetapi satu derajatnya orang beriman ini yang tidak taat. Satu derajatnya orang beriman. Perhatikan kalimat saya. Satu derajatnya nilai orang beriman yang enggak taat. Apalagi yang taat, yang enggak taat. Itu lebih mulia daripada kamu, wahai Ka'bah. Kenapa bisa? Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu fil ardi hatta la yuqalu Allah, Allah, Allah. Dunia ini tidak akan Allah hancurkan selagi masih ada orang yang beriman walaupun dia ahli maksiat, kata Nabi itu. Artinya apa? Ketika dunia sudah datang angin berhembus untuk mematikan seluruh orang beriman menjelang hari kiamat, ya, sebelum Dajjal turun, orang beriman semua dimatikan oleh Allah dengan angin yang sangat lembut. Udah nggak ada lagi orang beriman, sehingga manusia di dunia ini dipenuhi dengan kehancuran. Disebut dengan Jababiroh, kaum Jababiroh, kaum yang hancur di mana-mana.
berzina sudah di pinggir jalan, minum khamr sudah terang-terangan, bersumpah palsu atas nama Allah sudah biasa. Ini sudah masuk nih ke zaman itu nih. Walaupun Ka'bah masih berdiri, maka nanti Allah akan hancurkan kiamat. Allah akan hancurkan dunia. Allah akan kiamatkan ini dunia. Jadi satu nilainya orang beriman itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman termasuk bagian dari fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang yang fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Jumat kemarin saya jelaskan dalam khutbah di Al-Fatah. Fasik itu kata Imam Ghazali, musirrus shaghair wa murtakibul kabair. Fasik tuh tahu kalau itu dosa tapi mesti dia kerjakan, fasik tuh. Kalau mengerjakan amal yang mengerjakan satu dosa yang besar, dia masih mikir. Kalau saya ajak Haji Arifin dengan Haji Ridho, yuk kita zina yuk bareng-bareng. Masa sih zina tak? Mesti mikir. Nggak mungkin kita melakukan zina itu udah nggak mungkin. Tapi kita ini masih mengerjakan keburukan-keburukan yang sifatnya kecil, nilainya kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Uzair, "Ya Uzair, la tangzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila man asaita." Hei Uzair, jangan kamu melihat kecilnya maksiat, kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Jadi kita jangan melihat ini aman, ini mah dosa kecil, udah ngintip aja nggak apa-apa. Ngintipnya sekarang udah bukan lagi ngintip begini, buka handphone, buka Instagram, ya kan? Lihat ya, ngelihat itu, kayak gitu. Maka penting buat kita harus menghargai orang beriman. Jadi yang punya derajat di hadapan Allah itu orang beriman, apalagi yang takwa. Sehingga perintahnya Nabi, beliau mengatakan istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian berkawan dengan orang beriman, karena salah satu dari orang beriman akan punya syafaat untuk kamu pada hari kiamat. Mungkin syafaatnya saya bukan dari Haji Ridho, mungkin syafaatnya saya bukan dari Haji Ogi, orang Sentul, tapi syafaat saya mungkin waktu kita berangkat pergi kemana, ke puncak atau pergi kemana ngobrol, dari orang beriman yang kita ajak buat baik. Maka kata Nabi, jangan kamu bermusuhan dengan orang beriman lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi orang beriman mendiamkan saudara berimannya lewat dari 3 hari. Maka yang mendiamkan dia yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan yang selanjutnya, masih tingkatan orang beriman, yang paling tertinggi adalah yang punya takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, yang paling baik di hadapan aku adalah kalian yang punya takwa. Maka para nabi sepakat adalah sayyidut tuqa. Pimpinan-pimpinannya orang takwa adalah para nabi. Dari pimpinannya para nabi adalah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ya kita harus punya takwa. Setelah punya takwa, maka punya ilmu. Jadi nomor 2-nya yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah adalah punya ilmu. Nah, buahnya ilmu itu apa? Buahnya ilmu itu dia akan merasa tawadu. Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu berfirman, "Wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Tetapi ada orang punya ilmu nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Jangan dikira orang yang punya ilmu itu orang yang baik. Iblis laknatullah alaihim ajmain adalah hamba-hambanya Allah yang Allah berikan ilmu banyak kepadanya. Tetapi karena dia merasa lebih hebat daripada yang lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari surga, Allah masukkan mereka ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka buahnya ilmu adalah tawadhu. Jadi manusia itu biasa aja di hadapan orang itu. Jangan pernah menceritakan kebaikan kita supaya orang menghormati kita. Orang tuh biar memuliakan kita karena dia tahu bagaimana kita keilmuan kita. Jadi kita nggak usah pengen dikasih, nggak usah pengen bilang saya nih sebenarnya kalau di rumah tuh ustadz. Tapi nggak bener. Mondok saya tuh 16 tahun. Saya tuh kalau bener sungguh-sungguh kayak Ustadz Muhtadudin katanya. Temennya Kuku ada kayak gitu. Temennya Kuku ada. Jadi marbot dipanggil di Masjid Al-Mu'idhah. Ya, marbot. Jadi itu akrab banget sama Kuku lah. Ceritanya ke Kuku. Katanya gini, Ustadz Muhtadudin tuh hebat ya katanya. Saya tuh mondoknya kayak Ustadz Muhtadudin katanya. Ya cuman orang nggak tahu saya aja. Maksudnya biar Kuku tuh ngargain dia. Ternyata diusir juga dari Al-Mu'idhah. Ya karena nggak bener orangnya. Sama tengah malam main handphone, subuh jadi marbot kesiangan. Kan kacau tuh gara-gara handphone itu. Gara-gara main game ML dan segala macam itu. Jadi kayak gitu. Orang tuh biar tahu bagaimana kita mulia, ya kita tunjukkan dengan keilmuan kita. Imam Syafi'i mengatakan laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan kamu tuh bukan terletak pada kekayaan kamu, bukan terletak pada harta kamu, bukan terletak pada pangkat jabatan kamu, bukan. Fir'aun tuh kaya raya, tapi nggak ada yang memulia, nggak ada yang menghormati. Menghormatinya takut aja. Qarun tuh kaya raya. Qarun tuh dalam fadilah sedekah membawa hartanya, kuncinya aja, kunci gudang hartanya itu 70 ekor unta nggak cukup itu. Saking kayanya. Tapi apa ada di dunia ini kasih nama anak namanya Qarun, Fir'aun, ada nggak? Siapa nama anaknya? Biar kayak Fir'aun lah udah, Fir'aun, nggak ada, nggak ada. Kenapa? Emang nggak Allah memuliakan? Belum di akhiratnya, baru di dunianya udah Allah hinakan. Bagaimana di akhirat nanti? Waliya'udzubillah min zalik. Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Ketahuilah kemuliaan kita itu terletak pada ilmu, takwa dan adab. Maka buahnya dari ilmu itu adalah merasa biasa di hadapan manusia. Kalau pengen merasa hebat di hadapan Allah aja. Sebagaimana nasihatnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. 3 nasihatnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Yang kalau kita bawa 3 perkara ini, maka kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan semuanya. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah? Beliau mengatakan kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Apa? Paling baik dalam pandangan Allah. Jadi kalau udah merasa dalam pandangan Allah paling baik tuh, maka permasalahan apapun Allah tolong kita. Masalah apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, kalau kita sudah dipandang baik oleh Allah, selesai masalah. Contoh paling simpelnya itu para sahabat. Para sahabat itu di hadapan manusia tuh ada yang dihinakan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau meninggalkan kekayaannya, diusir oleh keluarganya,
Beliau tuh sebelum masuk Islam mengikuti ajarannya baginda Agung Muhammad SAW adalah anak muda yang bajunya tuh paling mahal pada masa itu. Tetapi beliau tinggalkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia ini, tapi di hadapan Allah dia ada orang paling baik. Di hadapan manusia adalah orang yang dia nggak celaka tuh. Dia celaka tuh. Nah, dia udah dikeluarkan dari kakak keluarganya, diusir oleh bapak ibunya. Tapi tidak, teman-teman. Di hadapan Allah, Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang paling baik. Para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat dan para sahabat telah ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang paling baik di hadapan yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orangnya, terompah sendalnya itu, jalannya itu terdengar di surga. Jalannya tuh, ya. Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu tuh, masya Allah, dari Habasyah, kulitnya hitam, dirinya bukan milik siapa-siapa, bukan milik dirinya juga. Tetapi karena dia punya kebaik di hadapan Allah, punya takwa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Mi'raj, turun dari Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Qad sami'tu duffana 'alaika fil jannah." Duffana 'alaika fil jannah. Sungguh aku telah mendengar suara sendalmu dalam surga. Padahal masih di dunia. Ya, kalau Sayyidina Bilal sekarang tuh ngelamar mbak-mbak yang belum nikah sekarang dengan keadaan hitam, rambut keriting, ya kan, belekan, nggak punya apa-apa, mau nggak kamu jadi sosok? Amit, habis. Kenapa harus ngetok ini sama ini? Nggak bilang nauzubillah gitu kan? Iya, karena dapat pahala kalau gitu. Nauzubil, enggak. Tapi masya Allah, kalau misalnya mbak-mbak sekarang yang belum nikah nih gitu, didatangi sama yang anak-anak muda yang belum nikah, bingung kita kalau belum punya kerjaan. Padahal dia punya takwa, rajin ngaji ploknya, ya, rajin keluar 3 harinya, rajin khidmatnya. Miftah Bonanza, ada tiga Ustadz Ar-Ridho yang belum nikah juga. Hafiz Quran. Kun indallahi khairan nas, pertama tuh. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Nabi Muhammad itu manusia paling baik dalam pandangan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Muhammad dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang aku telah memperjalankan hambaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hambaku yang Rahman, yang punya sifat Rahman, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umat, mereka berjalan, dia berjalan di atas muka bumi ini. Jadi orang paling baik itu di pandangan Allah aja. Dalam pandangan manusia itu gak usah caper, ya. Capernya cuma segitu aja dapatnya. Kalau dalam pandangan Allah, di dunia kita dapat keberuntungan, di akhirat juga dapat keberuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul kabir. Yang demikian itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kata Allah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, wa kun ingdan nafsi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Kemarin ngaji Nasoihul Ibad pagi, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, tapi ini gak saya jelasin ya, saya lupa, yang berkaitan dengan tema kita hari ini aja. Sittatul asya tuhbitul a'mal.
Ada 6 perkara yang akan menggerogoti amal kamu walaupun amal kamu tuh sudah sampai langit. Salah satunya adalah yaitu merasa paling baik dalam pandangan manusia dan dirinya sendiri. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Merasa paling baik, ngeremehin yang lain, nggak ngerasa paling buruk dia. Maka orang yang beruntung selanjutnya, wakun ingdan nafsi syarron nas, jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan diri kamu sendiri. Maka memandang siapapun, pandanglah dia dengan pandangan baik. Makanya kata para ulama, kata Sayyidina Syekh Mutawalli Sya'rawi, kun jamilan tarol wujuda jamila. Jadilah kamu orang yang indah, maka kamu akan melihat sesuatu itu akan indah. Tapi kalau hati kita jelek, ya kan, hati dan diri kita merasa paling baik, mandang orang tuh buruk semua. Betul nggak? Nggak apa bedanya sama iblis. Iblis laknatullah alaihim, ketika mereka diperintahkan sujud kepada baginda Adam alaihi salatu wassalam, maka apa yang dikatakan oleh iblis laknatullah? Dia mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam dari tanah, dari air yang hina. Makanya jangan sombong kita ini. Jadi manusia tuh ya jadi bagus. Coba kalau seumpama yang mukanya ganteng-ganteng di sini semuanya gitu ya, siapapun kita kasih tuh sebelum jadi kita air sperma segelas aja, mau nggak? Ini beli nih air ini. Apaan tuh? Sperma, air mani. Buset, males banget gua. Jadi kita nggak usah sombong. Maka jadilah orang yang paling buruk dalam pandangan diri sendiri. Bagaimana caranya? Rendah hati. Rendah hati. Jangan pernah meremehkan orang lain. Apalagi sampai menghinakan, tidak memandang siapa yang menciptakan dia. Maka hakikatnya adalah orang tuh kalau menghina seseorang, dia telah menghina Allah. Lu jelek banget sih muka. Emang udah settingan dari Allah kayak gini. Ya gue nggak bisa minta sama Allah, nggak kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah kan kama khuliqta kama tasya. Si Allah, engkau sangat sempurna, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah, engkau minta bagaimana jadikan seperti ini, jadikan seperti ini, seperti ini. Maka manusia paling sempurna adalah baginda Rasulullah SAW. Dari semuanya, jasadnya sempurna, ruhnya sempurna, ilmunya sempurna, hatinya sangat sempurna, semuanya sempurna. Nggak ada kita melihat dari tubuh Nabi yang zahir maupun yang batin ada cacatnya, tidak ada. Maka yang kedua apa pesan Sayyidina Ali? Kun ingdan nasi syarron, kun ingdan nafsi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Hadirkan Allah dalam setiap keadaan. Saya ini nggak punya apa-apa. Enggak, saya ini bukan kiai, saya ini bukan ustadz, ya kan? Tapi ya, pas nanti di dalam hatinya, emang gue kiai, kata dia gitu. Sama tuh kayak ini Ustadz Gifari nih, hafiz Quran suaranya, enggak. Padahal kalau hatinya, iyalah gue begitu, ujub namanya tuh. Kalau takabur tuh sombong tapi orang lain tahu. Ada lagi yang lebih halus dari takabur, namanya wujub. Sombong tapi cuma dalam hati. Sombong tapi dalam hati. Kayak gitu tuh. Yang remehin orang tapi nggak ngomong dia. Ustadznya biasa aja. Iya. Kan yang bisa menilaikan yang seprofesi. Nggak mungkin tukang tambal ban ngomentarin tukang ayam, nggak mungkin. Tukang ayam ngomentari tukang kulkas juga nggak mungkin.
Maka kata Imam Ghazali, hasad itu timbul biasanya sama profesi. Ustadz ya sama ustadz, pedagang ya sama pedagang, kayak begitu. Nah, kalau di dalam hati kita ada meremehkan orang lain, berarti kita dalam pandangan Allah ya buruk, dalam pandangan diri sendiri juga kita buruk. Bukan merasa paling buruk ya. Nah, kita buruk, beneran buruk kita dalam pandangan diri sendiri itu. Waliyauzubillah min zalik. Apa yang dikatakan sombong itu? Kata Nabi, kata sombong itu adalah gomtun nas. Ya Rasulullah, yang engkau maksud sombong itu bagaimana? Kata Nabi apa jawabannya? Gomtun nas. Ngeremehin orang itu sombong. Apaan sih lu? Makanya biasanya tuh ya, yang diremehin tuh orang-orang yang gak punya duit. Ada musyawarah rapat maulid Nabi, yang gak punya duit itu di belakang. Usul dong, ente siapa sih? Gak punya duit juga, ribet. Makanya pesannya ayahnya Bang Ogi tuh yang saya ingat sampai sekarang tuh 2. Gi, lu kalau pengen dihormatin orang paling gak lu punya 2. Pertama lu punya duit, yang kedua lu punya ilmu. Kalau lu nggak punya duit, kalau lu nggak punya ilmu, paling nggak punya duit, ya rapat maulid Nabi lu di depan duduknya, karena jadi donatur. Kan begitu akhlaknya manusia sekarang ini, akhlaknya orang Indonesia mungkin ya. Kalau kemarin ceritanya Haji Ridho di Amerika malah bagus-bagus akhlaknya. Ente kalau nggak punya duit, punya ilmu, kiai mah pasti di depan. Jangankan kiai, yang ikutnya aja jadi kenyang kok. Iya, contohnya si Aji juga itu. Si Aji, si Kuku kalau ikut di belakang saya, orang pada salaman sama mereka. Hah? Sendalnya dibawain. Itu zamannya Ustadz Adut katanya. Langsung dibukain jalan tuh. Sud. Padahal nggak punya duit, nggak punya ilmu juga. La ilaha illallah. Tapi punya ilmu tajwid lah. Kalau di Jakarta nih ada lomba tajwid, maka saya hadirkan Kuku, saya majukan Kuku. Iya. Insya Allah lah bisa dites lah tajwidnya Kuku lah. Diacak-acak gak insya Allah aman. Gurunya kakak Mikolas. Sekarang mau dipanggilnya kakak dia. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wa kun ingdan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang biasa aja dalam pandangan orang lain. Nggak pengen kesohor. Nggak pengen kesohor, tapi amalnya hebat. Jadi orang tahu orang tuh bisa memuliakan kita mungkin dari amalnya. Itu loh si Kuku ahli tahajud. Itu loh Ustadz Ghifari suaranya bagus, kalau ngimamin tuh enak banget. Jelas sih. Emang jelas. Imam Masjid Nabawi beliau nih. Iya, sholat qashar. Bener kan sholat qashar tadi? Sholat qashar, sholat jama', sholat tahajud. Udah pernah ngimamin Nabawi? Wah, Nabawi haram saya udah ngimamin. Iya, kalau sholat qasharnya aja. Kalau lagi qashar kita sok ngimamin Nabawi. Yang penting kan namanya kan Imam Masjid Nabawi. Iya, Imam Masjid Nabawi. Jadilah kamu orang yang biasa aja dalam pandangan manusia. Nggak ingin menunjukkan kehebatan kamu di hadapan orang lain, tapi orang tuh melihat kehebatan kamu ya karena ilmu kamu, karena dari orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan anil mar'ila tas'al wasal'an fa innal qarina bil muqarani yak tadi. Ini nanti Ustaz-Ustaz saya suruh ngapalin makalah-makalah ini. Siap gak Ustaz-Ustaz? Ngapalin makalah setiap hari dua makalah tuh, biar kalau ngomong tuh cap. Ngomong tuh jadi nggak ngawur. Kata Sayyidina Imam Syafi'i, kalau kamu ingin tahu sifatnya seseorang, akhlaknya seseorang, bagaimana kepribadiannya seseorang, jangan tanya dianya, tapi tanya sama siapa temennya dia. Dan yang paling terpenting, tanya sama istrinya.
Gimana sifatnya Ustadz Khalil? Baik dia. Kalau tanya sama istrinya, enggak baik dia, enggak baik berarti. Itu. Jadi biasa aja dalam pandangan manusia tuh biasa. Karena kalau kita ingin mencari sesuatu dari pandangan manusia, cuma dapat segitu doang, nggak akan dapat lebih. Bahkan nanti pada hari kiamat dalam fadilah, dalam muntahab ahadits itu dikatakan orang-orang yang mencari muka di hadapan manusia pada hari kiamat Allah sampaikan kepada mereka ketika mereka minta pahala amalnya, kata Allah, mintalah kepada Tuhan kamu yang lain. Kenapa? Kamu dulu amal tapi pengen dipandang oleh mertua. Amal pengen dipandang sama ustadz, amal pengen ngaji, pengen dipandang sama kesemsemnya. Itu kalau ngaji tuh wangi banget ngaji. Ganteng lah kalau ngaji, bonanza tuh ganteng. Iya harus ganteng ya, harus ganteng. Mana dalilnya ngaji itu harus ganteng, harus rapi? Ayatnya Ustadz, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini dalilnya Haji Ridho, kalau ke masjid tuh harus pakai yang paling perfect. Kata Allah, kalau kalian datang ke tempatku, sempurnakanlah pakaianmu. Maka kalau bisa cari jubah yang paling mahal. Ini ke masjid sholat Jumat pakai baju partai. Jangan lupa coblos nomor 2. Iya. Ya kan. Nauzubillah min dzalik. Giliran ketemu Pak Kades, Pak Lurah, rapi, wangi. Ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, wah, enggak baik. Bagaimana mau Allah kasih apa yang kita mau? Kita aja nggak punya adab sama Allah. Makanya kita ini nggak punya adab. Para ulama mengatakan, man laisa adabun fahuwa dzubabun. Orang tuh kalau nggak punya adab, maka lebih buruk daripada lalat. Lalat ini kan kemana-mana di nemploknya tuh. Di sampah dia masuk, di makanan yang enak dia masuk. Iya, nggak punya adab lalat itu. Jadi jangan pengen dipandang sama manusia. Imam Ghazali mengatakan, ma sadaqallahu abdun ahabbas suhrah. Kalian tidak akan pernah dikatakan ikhlas dalam beramal kalau masih caper, kalau masih pengen dilihat oleh selain Allah. Dalam fadilah amal ada ya, dalam fadilah amal ya, ada seorang budak sholat tahajud selama 20 tahun. Ternyata tuannya melihat sholat tahajudnya dia, melihat sholat tahajud si budak itu. Dia panggil, dia misalnya dikasih gajian 5 juta, kok tumben-tumbenan bulan ini dikasih 10 juta. Maka dia bilang, kata tuannya, kenapa kok dikasih 10 juta, kan kerja saya sama aja kayak bulan kemarin. Saya lihat kamu rajin tahajud. Setelah dia nerima duit itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata amal saya sudah dilihat oleh selain engkau, matikan saya sekarang. Makanya baca fadilah amalnya yang serius, bro. Iya, baca fadilah amalnya kalau lagi 3 hari nggak serius juga. Taklim setengah 10. Udah taklim rapi kan? Baru baca 2 hadis, belum baca ceritanya, udah bilang break. Apalagi kalau sama Haji Ridho. Yang khidmat siapa? Saya, Pak Haji. Lu cari tukang bakso masuk ke kantor sama gerobak-gerobaknya. Iya, makanya itu. Jadi kalau keluar sama Haji Ridho tuh bukan mujahadah. Mujahadah nahan kenyang. Gimana kenyang ini nih supaya nggak berhenti nih, nggak kenyang supaya lapar ini, kenyang aja itu. Iya, jam 11 sudah break tuh. Nanti habis asar break lagi. Iya, masya Allah. Pokoknya kenyang banget. Dulu Nabi dilemparin batu berdakwahnya.
Tadi saya diundang sama Haji Erdan. Undangannya sebenarnya 3. Buat Haji Ridho dengan Pak Dani. Tapi alhamdulillah qadarullah yang datang saya. Itu diundang acaranya Habib Rizik. Habib Rizik itu kan punya lagu itu tuh, Kisah Sang Rasul tuh. Yang rohatil atyaru tashdu itu kan ciptaan karangan beliau kan. Itu bikin video full AI. Itu kita harus lihat lagi Haji Ridho. Kejar saya nangis di situ. Gimana menceritakan di situ menceritakan perjuangan Nabi. Itu ada 7 season apa 6 season tuh Haji Ridho? Ada 6 season. Season yang paling pecah itu di season kedua pas Nabi di Taif sama di season ke-6. Ya, season ke-6 itu wafatnya Rasulullah. Wah, itu satu studio itu, satu ballroom itu semuanya menangis. Pecah nangis itu. Harus ini bahasa kuyup ini saya nih. Jadi memang kita harus tahu sejarah itu, tahu sejarah. Karena ini kan kita baca sejarah tapi nggak tahu kan. Makanya kalau kata Ustadz Reza, hari ini kita baca cerita sejarahnya Rasulullah lapar, tapi kita bacanya sedang kenyang. Jadi kita nggak bisa merasakan itu. Kalau tadi itu betul-betul melihat keadaan, jadi kita terbawa. Oh ternyata Nabi seperti ini, Nabi seperti ini. Diceritakan Mus'ab bin Umair, Bilal ibn Rabah, Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal laknatullah alaih dengan tombak yang panas. Kemudian Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dimasukkan ke dalam panci yang besar yang berisi dengan air yang mendidih. Wah itu betul-betul luar biasa itu, Masya Allah. Jadi kisah Sang Rasul itu ya karangan beliau dan sekarang baru ada videonya, ya kan. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain semuanya gitu. Nanti setelah nanti 24 ada lagi ya, 24 besok ada lagi, baru nanti akan disebarluaskan di YouTube itu. Disebarluaskan. Ya kita doakanlah Habib Rizik supaya sehat lah terus. Ya. Dan beliau tuh silakan diviralkan itunya, kata beliau saya nggak minta royalti, yang penting manfaat untuk orang itu. Nah itu kisah-kisah seperti itu, kelaparan Nabi, kesusahan Nabi itu hari ini kita nggak bisa nangis ya karena kita membacanya mendengarnya dalam keadaan kita sedang baik-baik saja. Masya Allah. Itu kalau kita mau memperhatikan doanya Nabi Sayyidul Anbiya wa Mursalin yang dihinakan oleh manusia-manusia di Taif itu, maka di sini kata Sayyidina Ali apa? Kun ingdan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa-biasa aja dalam pandangan orang lain. Nabi itu orang yang biasa-biasa dalam pandangan orang lain, dalam pandangan orang lain. Di Taif beliau nggak mengatakan saya adalah seorang nabi, enggak. Tapi habis Nabi di Taif. Apa doanya beliau yang masyhur kita hafal? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ini doanya Nabi ini, coba. Ilaika, kepada engkau, ashku, aku adukan. Dha'fa quwwati, lemahnya aku ya Allah. Nabi merasa lemah. Merasa nggak punya apa-apa Nabi itu. Nah, kita baru punya harta nggak banyak aja udah songong, punya pangkat jabatan nggak banyak aja udah songong, baru jadi mandor dibilang itu pam bocor, gampang itu mas, mari ngerokok, itu pam bocor mas saya pak, gampang itu ikat aja pakai tali, belum punya duit banyak itu kayak gitu tuh, apalagi kalau udah punya duit banyak gitu. Memang kata Haji Ridho, akhlaknya orang Indonesia tuh memang kayak gitu, iya, mandangnya tuh mandang zahir. Padahal Nabi mengatakan la tangzur, janganlah kamu melihat ilaman asfala minkum, orang-orang di bawah kalian yang segi hartanya nggak punya, dalam hartanya nggak punya. Maka pandanglah semuanya itu dalam keadaan yang sama di hadapan Allah, sama semua. Apa kata Nabi lagi? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Apa kata Nabi? Wa hawani 'alan nas. Hinanya aku di hadapan manusia ya Allah. Itu doanya Nabi itu. Padahal aku ini adalah pimpinan para nabi. Aku ini adalah pimpinan para rasul. Yang engkau mengatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, saksikan kata Allah, kalau enggak aku ciptakan nur, aku enggak akan pernah menciptakan aras, sidratul muntaha, baitul ma'mur, malaikat, enggak akan pernah ciptakan. Tapi karena barokah nur Nabi Muhammad aku ciptakan segala sesuatunya.
Apa yang Nabi katakan? Wahawani 'alan nas. Ya Allah, hinanya aku di hadapan manusia ya Allah. Aku memang hina di hadapan manusia ya Allah. Tapi apa kata Nabi? Illam takun alayya ghadab fala ubali. Yang penting engkau enggak marah sama saya. Terserah orang mau bilang saya tuh tukang sihir, tukang pembohong, dusta, terserah. Saya hina memang di hadapan mereka ya Allah. Tapi engkau nggak marah sama saya, masalah selesai. Kalau kita pengen enak kan dipandang sama manusia, bener ya? Kalau lagi acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, donatur nggak disebut namanya marah. Pak Haji, donatur lagi dong. Apaan tahun kemarin gua nggak disebut nama gua? Itu banyak loh yang kayak gitu tuh. Soalnya WhatsAppnya kekukuh. Yang nggak enak saya, ini nyata tanya kuku. Yang sambutan, kok kenapa itu nggak disebut namanya? Ya Allah, lupa saya. Iya. Nah, kita kan sebagai panitia acara PHBI ya. PHBI itu donatur-donatur harus namanya paling awal itu. Kalau bisa di print namanya pakai tinta emas, tempel di mading. Coba, nauzubillah min dzalik. Nah, kebanyakan manusia itu, kebanyakan kita tuh manusia begitu. Makanya di dalam riwayat dikatakan, inna ab'adan nasi rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia, ini kata Ibnu Ruslan, manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang caper sama manusia yang lain. Manusia paling jauh itu ternyata mereka yang mencari perhatian sama orang lain. Ya, ngaji tuh pengennya di kesohor aja tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya 3 pesan Sayyidina Ali ini harus kita bawa dalam hidup kita ini. Apa yang pertama? Kun indallahi khairon nas. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Yang kedua, perhatikan ini. Wa kun ingdan nafsi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Yang ketiga apa? Wa kun ingdan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa-biasa saja dalam pandangan orang lain. Karena kebanyakan kita ini teman-teman, manusia itu kata Nabi, kalau seumpama tuh Jibril berteman dengan ngajiplo, ketika Jibril izinnya udah lewat hari nih, mau pulang ke Sidratul Muntaha tuh Jibril, tetap akan diomongin sama yang masih duduk di situ. Lu tahu nggak Jibril tuh? Manusia tuh memang kayak gitu. Jangankan yang buruk, yang baik aja diomongin kok. Makanya kalau kita pengen caper sama selain Allah tuh, wah, capek, nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh nggak ada nilai di hadapan Allah dan capek doang dapatnya. Tahajud aja jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan dalam Ihya, kalau kamu belum bisa beramal karena manusia, maka beramallah karena Allah. Beramal karena Allah, maka beramallah karena manusia. Ini tingkatan manusia yang nomor 3 ya. Yang pertama apa? Arifin. Ibadahnya udah fokus sama Allah. Allah aja. Arifin tuh orang-orang ibadahnya fokus sama Allah. Salatnya untuk Allah. Jadi dia salat tuh nggak untuk yang lain. Sayyidina siapa? Gurunya Imam Syafi'i? Nafisah. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu taala anha. Itu saya niat banget itu tuh dulu. Perang saya sama istri waktu Lubna lahir tuh. Istri maunya Lubna, saya maunya Nafisah. Nafisah tuh gurunya Imam Syafi'i yang perempuan. Hah? Anak Haji Ridho. Mudah-mudahan kembar 2 lah perempuan semua gitu. Satu Nafisah, satunya Sayyidah Nafisah, satunya Fatimah ya. Hafidhah dong. Itu Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu taala anha.
Beliau tuh dalam hatinya ada genggaran tek. Habis sholat takut neraka, sholatnya karena takut neraka. Apa beliau katakan? Berdoanya, ya Allah, kalau memang sholat saya ini karena takut nerakamu, matikan saya, masukkan saya ke dalam neraka. Ini udah arifin. Arifin tuh udah tingkatannya apa-apa Allah. Para sahabat itu ketika ditanya oleh Nabi begini, kalian semua masuk ke dalam surga, penuh dengan kenikmatan di surga itu, sahabat-sahabatku. Udah nggak ada lagi hawa nafsu, udah nggak ada lagi pokoknya melawan hawa nafsu. Ada salah satu sahabat yang dalam Mukasyaful Qulub diceritakan ini. Ya Rasulullah, di surga ada sholat nggak? Terserah, kata Nabi. Menangis para sahabat. Kenapa engkau menangis sahabatku? Kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa merasakan nikmatnya surga kalau nggak ada sholat? Jadi sholat itu bukan kewajiban, emang udah jadi candu. Iya, kalau kita sholat itu kewajiban aja kita males-males. Bener gak? Kalau kita baca Fadilah Amal itu, di bab sholat, cerita-cerita orang di dalam Fadilah Amal, orang baru masuk ke dalam kubur, fokus. Orang baru masuk ke dalam kubur, kemudian digali lagi kuburannya, ternyata apa? Ternyata dia sedang mengerjakan sholat. Kenapa udah cinta sama sholat? Sahabat nangis di surga nggak ada sholat. Ya kalau saya nggak ada sholat di surga aman banget udah. Alhamdulillah udah nggak ada sholat. Kenapa? Imannya nggak sempurna. Karena para sahabat itu udah mengakui hakikatnya iman yang Allah dalam hatinya, itu namanya tingkatan arifin. Kemudian yang kedua, tingkatan muqarrabin ya. Yang ketiga apa? Mubtadiin. Itu yang hikam ya. Ya. Yang kedua abidin. Abidin ini dia beramal tapi mengharapkan keutamaan akhirat. Itu abidin tuh. Kalau di dalam itu Mau'izatul Mu'minin tuh karya Imam Ghazali nomor 2 tuh muqarrabin. Samalah sama abidin gitu. Jadi abidin tuh, Pak Haji Ridho kenapa sholat? Saya pengen masuk surga. Itu termasuk bagian dari ikhlas dalam beramal. Ustadz Gifari kenapa sholat? Saya pengen dapat bidadari karena di dunia saya cuma satu. Saya nggak berani. Iya. Oh ya udah di surga aja nanti. Berapa di surga? Miskinnya kata Nabi 2,5 juta. Miskinnya. Ini kalau cerita tentang bidadari, wow rame. Nggak ada cemburu. Sayyidatuna Aisyah nanya sama Nabi, bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dicabut cemburu kalian dari dalam hati kalian. Tapi di dunia perempuan wajib cemburu. Di dunia perempuan harus punya sifat cemburu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kepada wanita yang punya dua sifat. Yang pertama pemalu, yang kedua cemburu. Tapi cemburunya jangan berlebihan. Lagi keluar 3 hari, GPS-nya dinyalain tanpa sepengetahuan. Kamu kemana? Seuzon namanya sama suami itu. Orang lagi khususi gitu ya. Ya Allah, hati-hati tuh. Nah, itu berlebihan kalau gitu. Tapi kalau wanita nggak punya sifat cemburu, Allah marah. Allah marah Allah. Kalau wanita nggak punya rasa malu, maka Allah sangat marah. Di dalam hadis gitu, wanita tuh harus punya sifat cemburu. Tapi nanti cemburunya wanita yang ada di dunia tuh dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa minta sama Allah, ya Allah, istri saya yang di dunia nggak usah ketemu lagi sama saya di surga nggak perlu, nggak apa-apa. Mau yang lain, saya udah bosan sama itu. Gitu. Misalnya, kan udah nggak ada hawa nafsu, udah nggak ada larangan di sana, bebas kok. Kecuali istri-istrinya para nabi.
Nabi mengatakan, istri-istriku di dunia akan menjadi istri-istriku juga di surga. Ya. Istri-istrinya Nabi di dunia, istri Nabi Rasulullah itu akan menjadi istri-istrinya Nabi juga di surga nanti. Kalau kita bebas memilih. Jadi antum-antum kalau udah pusing sekarang, sabar aja dulu. Tapi jangan diracunin juga. Jangan disantet juga, kasihan. Ada perkataan Imam Ghazali yang ini menjadi bungah buat diri kita. Imam Ghazali mengatakan, as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap istri yang cerewet termasuk amalannya para wali. Masya Allah. Ini bukan kata saya, bro. Kata Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap istri yang cerewet termasuk amalannya para wali. Jadi sekarang ini ya udah sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Nggak usah dimarahin. Ya aman, bismillah. Biar saya diangkat jadi wali sama Allah. Ya paling enggak kan dapat pahalanya wali. Walaupun kita nggak jadi wali beneran kan. Ya walinya wali Devian, wali Mikolas gitu. Wali Daniel, wali Bahyah gitu. Itu wali juga kita. Paham ya di sini insyaallah ya. Qala ba'dul hukama arba'un man kunna fihi fahuwa mahrumun minal khairi kullih. Sebagian ulama mengatakan ada 4 perkara yang kalau kita punya 4 perkara tersebut maka kita nggak akan mendapatkan kebaikan apapun. Ada meremehkan orang yang dunianya lebih rendah daripadanya. Kalau kita suka ngeremehin orang tuh, ini tadi masih berkaitan dengan yang manusia biasa-biasa aja itu. Maka yang pertama itu adalah ngeremehin orang yang nggak punya apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati banget. Ya, jangan pernah kita meremehkan siapapun, karena siapapun tuh nggak tahu dia punya sir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya Nabi tuh nggak suka dengan orang yang minta-minta. Nabi paling nggak suka dengan orang yang minta-minta. Nabi mengatakan, aku lebih mencintai kamu berangkat pagi mencari kayu bakar di hutan, kamu jual satu real di pasar, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan 10 juta tapi dari hasil minta-minta, bawa proposal, muji-muji orang kayanya, iya ngejilat kayak gitulah. Nggak suka Nabi. Tapi Nabi bilang apa? Tapi kalau ada yang datang kepada kamu, jangan kamu hinakan dia. Kalau kamu mau memberikan kepadanya itu lebih baik. Tapi kalau kamu tidak mau memberi kepadanya, maka berkatalah dengan perkataan yang tidak meremehkan. Mohon maaf, lu masih muda, bisa kerja, minta-minta, bego. Jangan. Mohon maaf ya. Udah. Jangan, kalau mau dikasih itu lebih bagus, kata Nabi gitu. Ada yang datang orang yang di atas unta merah, kata Nabi. Dia datang di atas unta merah. Dia minta kepada kamu, maka berilah kalau kamu bisa. Itu lebih baik memberi. Tapi kalau kamu nggak mau memberi, jangan sampai kamu mengucapkan kalimat yang meremehkan dia. Maka di sini yang pertama apa? Al-mutatawalu ala man tahtahu. Meremehkan orang yang lebih rendah dunianya. Yang kedua apa? Yang kedua itu wal aquli walidayhi. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhakanya kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, nggak mau sambung tali silaturahim kepada kerabat. Kayak Bonansa nih, orang tuanya udah nggak ada nih yang laki. Ustadz Gifari orang tuanya udah nggak ada yang laki. Maka cara baktinya sambung tali silaturahim kepada kerabat.
keluarganya bapak, telepon. Yang kedua, berbuat baik kepada teman-temannya orang tua kita. Itu Rasulullah SAW ajarkan. Beliau tuh begitu sangat sayangnya kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Cinta banget. Cinta banget kepada Khadijah Al-Kubra. Maka beliau, walaupun beliau sudah ditinggal 10 tahun yang lalu oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, beliau masih menyambung tali silaturahim kepada teman-temannya Khadijah. Inilah bentuk berkhidmatku kepada Khadijah, kata Nabi. Apalagi kepada orang tua. Jadi kalau orang tua udah nggak ada nih teman-teman, maka yang paling utama tuh sambung tali silaturahim kepada kerabatnya ayah atau ibu. Jadi jangan sampai kita mengatakan nggak pulang kampung, udah nggak ada apa-apa di sana. Kan ada paman. Nabi mengatakan ahul kabir bimangzilatil ab. Kakaknya bapak itu posisinya seperti bapak. Ingat-ingat tuh. Ya, kakaknya bapak atau adiknya bapak, kakaknya ibu atau adiknya ibu itu sama seperti bapak kita, sama seperti ibu kita. Jadi nggak ada lagi anak-anak teman-teman ngaji plo alasan nggak pulang kampung karena bapak ibu udah meninggal. Masih ada paman, masih ada pak de pak le, yang masih ada sangkut pautnya dengan ayah kita. Yang kedua, kata Nabi apa? Sambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Makanya saya sampaikan sama si Syahid itu, lu kalau mau khidmat sama Pak Rukimin, lu sambung tali silaturahim sama Bang Dikin, sama kuku bawain nasi uduk tiap pagi. Keenakan itu kata Syahid. Nasi bebek. Tapi kalau itu nggak mampu, farhamu biddu'a. Cara keduanya kata Nabi, doakan. Kalau sudah nggak ada. Yang lebih keren lagi, didoakan sambil disedekahin atas namanya. Kumpulin tuh undang-undang makan tuh. Ini buat bapak saya udah nggak ada nih, kan udah nggak adanya 10 tahun yang lalu. Iya, nggak apa-apa. Karena sedekah yang paling baik itu memberikan makan, mengenyangkan perut saudara muslimnya. Masya Allah. Paham di sini insya Allah ya? Jadi kita jangan akul walidain, jangan durhaka kepada orang tua. Malam hari raya Idul Fitri itu Allah Subhanahu wa taala membuka 7 pintu langit, membuka 8 pintu surga. Allah turun ke langit dunia. Malam hari raya Idul Fitri itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Ayo, pokoknya yang minta kepada aku akan kasih. Aku akan maafkan semua, ya, kecuali 3 kelompok manusia. Pertama, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah aquli walidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ente mau jadi panitia zakat, sholat raweh nggak pernah kosong, hatam Quran setiap hari 2 kali, jadi 60 kali dalam 1 bulan. Tapi orang tua antum nggak ridho, bapak nggak ridho, ibu nggak ridho, nggak dapat ampunan malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga apa kata Nabi? Syaribul khomri, yang belum taubat dari minum khomer. Kata Nabi, orang yang minum khomer di dunia dan dia nggak taubat, di surga, kalau misalnya dia masuk surga, Allah nggak kasih kenikmatan khomer-khomernya surga. Maka beruntunglah antum-antum yang belum pernah merasakan khomer. Yang sudah merasakan khomer, taubat. Ya Allah, benci saya sama khomer, ya Allah. Saya pengen banget minum khomer surga. Yang Nabi mengatakan, 1 tetes kita minum khomer di surga, la nazma'u ba'dahu abada. Allah akan hilangkan rasa haus kita selama-lamanya. Cuman segini doang, setetes segini doang nih. Minum, hilang haus kita. Bagaimana kalau 1 gelas khomer di surga? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minum khomer di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena khomer itu kata Nabi apa? Kata Allah apa? Innamal khomru wal maisiru wal ansab rijsu min amalis syaiton. Jadi kalau kamu pengen lihat setan beneran yang berbentuk manusia, lihat orang-orang yang suka minum khomer. Itu setan itu kata Allah itu Mas Haji. Bukan temennya setan. Lu kalau pengen lihat setan, setan kan ada 2. Ada setan yang berbangsa jin, ada setan yang berbangsa manusia. Maka lihatlah orang-orang yang gaya-gayaan namanya.
minum khamar. Nauzubillah min zalik. Ya udah, yang dulu pernah nggak usah cerita lagi, udah benci. Pokoknya gue paling benci sama khamar. Ya, kemarin ada teman saya cerita sampai jam 12:30 pagi di depan pondok, diundang ke Bali, ada party besar. Wah, dulu kecandu banget sama khamar, tapi inget surga, takut neraka. Itu bosnya udah bilang, ayo lalu udah gak asik sekarang. Ini istri gua gak nelpon, pengen alasan gak enak, ya kan? Gimana nih cerita? Ada di WhatsApp, cepetan, Wak, video call. Oh mohon maaf bos, di video call istri, izin dulu, anak lagi sakit. Padahal menghindari khamar. Padahal itu khamar yang dia suka katanya tuh. Udah gelisah tuh. Antara malaikat dengan iblis tuh udah saling bertempur tuh. Ribut tuh. Apa kata Imam Ghazali? Sabar yang seperti itu jauh pahalanya lebih besar daripada sabar untuk taat. Seorang ulama mengatakan, as-sabru 'alal ma'si, as-sabru 'alat ta'ah ahwana ya Allah lupa saya. Sabar dari menahan maksiat itu lebih baik pertama daripada kamu dimasukkan surga pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan ulama. Artinya kesabaran itu, kenikmatannya itu lebih nikmat daripada nanti antum dimasukkan pertama kali ke dalam surga. Nanti kalau kita sabar bisa melawan maksiat, kita akan rasakan bagaimana kenikmatan pertama kali dalam surga. Lupa saya kalimatnya itu. Ada perkataan ulama kayak gitu. Padahal kan masuk surga kan nikmat banget. Tapi ternyata yang lebih nikmat adalah sabar ketika antum pengen maksiat, antum bisa lawan. Itu Pol. Mudah-mudahan teman saya bisa mendapatkan itu semua. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya pindah hotel. Dicari guru sama bosnya, pindah hotel. Udah. Gue bilang udah pulang sekarang. Lu nggak asik lu sekarang, nggak minum lu. Udah ngaji gua bos katanya sekarang. Sayang gua kalau minum khamar lagi. Ini kita yang nggak punya duit ya kan, minumnya di plastikin hitam tuh. Anak-anak kedongkelan tuh tengah malam kalau saya lewat yang ke arah Pak Muslihun, plastik hitam yang minumnya barang-barang pakai tutup botol. Ya Allah, udah dosa nggak enak lagi, ya kan? Nggak punya duit lagi, dorongannya cuma kacang-kacang sama kuaci yang gopean. Bau busuk ya Rob. Ya Allah, ya Allah. Ya saya nggak bilang dia buruk, dia tidak. Tapi sayang banget ya, palingnya kan yang 20 juta ya Pak Haji Ridho ya. Biar syukurnya makin tambah gitu kan. Dulu ya Pak Haji Ridho dulu. Iya. Apalagi yang dioplos-oplos. Innalillahi. Nggak ada nilainya itu, nggak ada nilainya. Ya. Terus dalam riwayat yang lain bukan syaribul khamri aja, tetapi apa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tadi silaturahmi. Yang ketiga apa? Yang ketiga wa may yahkiril gharib, menghina orang yang enggak kenal. Yang ngeremehin orang yang enggak kenal tadi. Ya, sama Ustaz Gifari salat Jumat saya ceritanya. Enggak tahu Jumat, enggak tahu inilah, enggak tahu keluar 3 hari. Ada yang baca Quran. Itu udah kayak meremehkan itu. Ustaz dengar nggak? Ustaz dengar nggak? Dengar. Parah ya? Iya parah ya bener. Kan tadi saya bilang yang bisa ngomentarin yang seprofesi, bener nggak? Ini iya imam kan? Dia baca surat apa itu? Surat Jumat ya Ustaz ya? Baca surat apa Ustaz? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Itu enggak. Saking enggak enaknya tuh orang tuh bacanya salah tajwid, saya aja enggak bisa nyontohin. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama. Itu masih enak ya, Tat ya. Pokoknya kacau lah. Udah biar salat Isya. Astagfirullah. Pas makan apa Tat? Kacau ya, kacau. Tapi itu harus kita betulin. Maksudnya kan, ya harusnya
Nggak gitu juga saya sama Ustaz Gipari. Iya. Udah kedip-kedipan mata aja. Kacau ini. Ini nggak boleh Tat di sini Tat. Tat nggak boleh Tat, kacau nih Tat. Bener Tat. Imam Abdullah Samarqandi bilang Tat, "Wa may yahkiril gharib," menghina orang yang nggak dikenal sama kamu dengan keadaan-keadaannya dia. Ya Allah. Khotib misalnya, ya Allah, khotibnya gitu-gitu doang dia mah. Iya kan? Apalagi kan pakai teks gitu misalnya. Dia mah pakai teks, khotibnya kata Ustadz Kuku gitu kan. Sama juga waktu itu pernah kita sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Imam tarawih, Allahu Akbar. Tapi lambat semua kol-kolanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu saya sampai saya munfarid sendiri, saya keluar dari jamaah dan saya setelah sholat kuku sama kacau. Ada Evan juga di situ, Evan juga kena tuh kacau. Innalillahi ya Allah. Ya harusnya kita datengin tadi Ustaz, kalau kolahnya kok lambat banget, takutnya ke bawah tikus gitu kan. Qul huwallahu ahad. Udah gitu Allahu Akbarnya kan yang parah tuh kalau takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan termasuk bagian dari rukun qauli. Kalau dia salah batal dong salatnya. Istaqimu tarasu wa la takhtalif, baca qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Mentang-mentang itu hamas kan ya. Fahasahu sahsung sakat. Apa hamas itu? Udara yang mengalir kan, hamas artinya udara yang mengalir. Mentang kaki kubak kan harusnya kan tahan dulu baru keluarkan aliran udaranya dalam ilmu tajwid. Ini enggak, Allahu akbar. Kayak betul tapi salah itu. Salah banget itu. Kata Ustadz Kuku, kata gurunya Mikola salah itu. Dan saya megang kuku. Iya. Tapi kita nggak boleh gitu lagi, Tat. Udah, Tat. Di sini nggak boleh di sini. Nah, udah. Yang terakhir. Wa ma yu'ayyirul masakin limaskanatihim, sama menghinakan orang lain atau menghinakan orang miskin. Apapun itu nggak boleh menghina. Jadi dari 4 ini kita nggak boleh menghinakan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya di hadapan Allah itu kita harus paling mulia. Ya, di hadapan diri sendiri kita orang yang paling hina, di hadapan manusia kita orang yang biasa aja. Paham di sini insyaallah? Coba ulangi itu, Miftah, ulangi perkataannya Sayyidina Ali yang 3 itu. Perkataan Sayyidina Ali adalah 3. Yang pertama, menjadi yang paling baik di hadapan Allah. Terus? Yang kedua, menjadi yang paling buruk di hadapan diri sendiri. Yang ketiga, menjadi yang biasa-biasa saja di hadapan manusia. Ya, siap ya 3 itu ya? Dimasukin dalam hati ya insyaallah ya. Dah, nggak usah ada pertanyaan. Saya mau ngasih tahu insyaallah kami hari Sabtu keluarga Ar-Ridho akan ke Magelang ya Mas Haji ya. Sabtu ya? Ya, yang mau ikut monggo. Yang mau ikut monggo. Oh. Monggo katanya kata Pak Haji Ridho. Tapi khususnya Ar-Ridho sini, keluarga Ar-Ridho Jakarta, insyaallah hari Sabtu berangkat ke Magelang. Doakan Ahad malam Senin akan peletakan batu pertama. Semoga pondok yang dibangun oleh Pak Haji Ridho diberkahi sebagaimana Ka'bah. Ka'bah itu bangunannya biasa Haji Ridho, Pak Haji. Tapi semua orang tuh pengen melihat Ka'bah. Kalau kata Kiai Uzairon, Ka'bah tuh kalau bukan karena berkah, yang bangunannya cuman batu kayak begitu kubus ya, warnanya juga tidak menarik. Tapi kalau bukan karena berkah dari Allah, nggak akan seperti itu. Maka harapan saya juga ketika meletakkan batu pertama kita wa'id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Nanti kita baca itu bareng-bareng. Kita jadikan peletakan batu pertama itu dengan Gus Yusuf sebagaimana Nabi Ibrahim meletakkan pondasi Ka'bah pertama kali. Harapan itu Haji Ridho ya. Mudah-mudahan Pak Haji Ridho rezekinya terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mami juga disehatkan ya, kandungannya semuanya insyaallah
dijadikan anak-anak yang soleh dan solehat, insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini yang misalnya nggak bisa ngebantu apa-apa, kata Nabi apa? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Kalau bisa ngebantu dengan harta, maka kamu juga dapat apa yang didapatkan oleh Haji Ridho. Tapi kalau nggak bisa dengan doa, masa iya harta enggak, doa juga enggak ya? Maka saya minta doanya dari teman-teman ini, karena Ar-Ridho Magelang ini lumayan, masya Allah, lumayan besar ya. Jadi nggak main-main. Mudah-mudahan anak-anak jamaah semuanya bisa di sana semuanya, insya Allah. Ya kalau jadi hafiz Quran kan nanti bapaknya juga yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Al khususan ila ala hadhihinya wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati khususan ma'haduna ar-ridha barik lana warhamna waftah lana wangsurna yassir lana bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdi hawaijana biwasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamil ma'aniha kamil mabaniha wasi' aradiha adim barakatiha ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jami'an nasi ijma' bainana wa baina ma'hadina ar-ridha khususan fi Jawa Syarqiyah Magelang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawal Wusta ya aturan ya, bukan Jawa Syarqiyah ya, Jawal Wusta ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ijma' bainana ya Allah, ijma' bainana ya Allah. Allahumma kammil ma'aniha ya Allah, sempurnakan pondasinya ya Allah. Kamil mabaniha, sempurnakan bangunannya ya Allah. Asi aradiha, luaskan tanahnya ya Allah. Adim barokatiha ya Allah, adim barokatiha ya Allah. Langgengkan keberkahannya sampai hari kiamat ya Allah. Langgengkan keberkahannya sampai hari kiamat ya Allah. Ila yaumil qiyamah ya Allah. Asi aradiha ya Allah, luaskan tanahnya ya Allah. Adim barokatiha ya Allah. Tanamkan keberkahan dalam pondok kami nanti ya Allah, khususan Ma'had Ar-Ridha ya Allah, yang nanti akan kami bangun ya Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rasulullah, wahai Nabi kami, isfa
syafa'atuka ila yaumil qiyamah. Ya Allah, wahai Nabi kami, berikanlah syafaatmu kepada kami ya Allah. Isfa' lana ila yaumil qiyamah. Berikanlah kami syafaatmu pada hari kiamat nanti ya Rasulullah. Berikanlah kami syafaatmu nanti pada hari kiamat ya Rasulullah. Isfa' baina aba'ana wa ummahatana wa auladana wa aqaribana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wakhtar lana, khir lana wakhtar lana, khir lana wakhtar lana. Hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman khada'ana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman hasadana ya Allah, hasbunallahu liman hasadana ya Allah, hasbunallahu liman hasadana ya Allah. Kami serahkan kepada Engkau orang-orang yang hasud kepada kami ya Allah. Cukup kepada Engkau ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Hasbunallahu liman makara bina, hasbunallah min jami khalqih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun, innaka in takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب. الحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Sekali lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya alima sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna naruddu bikal a'da min kulli wijhatin
وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق جيوش للعداوة أدمرت وثم وأبكم ثم أعمي عدوانا وأرسهم يا ذا الجلال بحوسما Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.